November adalah bulan di mana alam semesta atau energi astrologi meminta kita untuk mereview kehidupan kita karena akan terjadi dua retrogradasi atau planet bergerak mundur. Dalam astrologi, planet bergerak mundur itu artinya energi planet ini menuntut kita untuk ke dalam, mereview apa yang telah terjadi di kehidupan kita agar kita bisa mengambil keputusan baru atau memperbaiki. Nah, planet yang akan retrograde di awal bulan tentu saja adalah Mercury. Mercury akan retrograde di Sagittarius ke Scorpio, kemudian balik lagi ke Sagittarius. Setelah itu, semua itu akan selesai bulan Desember, tapi inti dari retrograde itu terjadi bulan November. Kemudian, planet kedua yang akan retrograde adalah Jupiter. Jupiter itu adalah penguasa Sagittarius. Jadi, Mercury retrograde di Sagittarius, bergerak mundur di Sagittarius, sementara penguasa Sagittarius yaitu Jupiter juga bergerak mundur, retrograde. Jupiter bergerak mundur di Cancer, akan terjadi pada setengah bulan pertama atau 15 hari pertama dari bulan November. Nah, di akhir bulan, planet Saturnus yang merupakan planet karma, planet di mana kita harus menyelesaikan tugas kita, planet disiplin, akan bergerak maju. Karena selama ini Saturnus itu sedang retrograde, bergerak mundur, akhirnya Saturnus kembali bergerak maju pada akhir bulan. Nah, jadi bulan November ini kita dituntut sebenarnya bukan dituntut ya, tapi lebih diarahkan oleh alam semesta, ya kan, energinya untuk review kehidupan kita. Review dalam hal apa? Mercury itu komunikasi, Jupiter itu filosofi hidup. Jadi pikiran kita di review, ya kan, ditambah dengan Saturnus yang merupakan planet disiplin, akhirnya bergerak maju. Selama ini yang telah kita lakukan, yang telah kita komitmen, yang telah kita buat pada diri kita, disiplin kita, akhirnya bisa membuahkan hasil dan akan terlihat mulai akhir November hingga seterusnya. Jadi bulan November adalah bulan di mana kita review komunikasi kita, pemikiran kita Mercurius, kemudian review filosofi hidup kita Jupiter. Jupiter juga berkaitan dengan agama ya, filosofi hidup, filsafat hidup, ya kan, review. Dan selama ini disiplin yang telah kita kembangkan atau disiplin yang telah kita jalankan, hasilnya bisa terlihat akhir bulan ketika Saturnus bergerak maju. Jadi bulan November ini review. Itulah inti energi dari bulan November. Semua zodiak akan mengalaminya. Tapi beberapa zodiak akan lebih mengalaminya daripada yang lain. Nah, ini adalah penjelasan singkat saya mengenai efek dari energi yang akan terjadi di bulan November untuk seluruh 12 zodiak. Untuk rising sign pertama, kita akan ke Aries rising, yang paling tepat justru bagi mereka yang memiliki matahari di Aries atau bulan di Aries. Untuk bulan November ini fokusnya adalah planet Mars bagi Aries, karena planet Mars itu adalah penguasa Anda. Kunci untuk mentafsirkan energi Anda. Jadi tanggal 4, planet Mars itu akan masuk ke Sagittarius. Ini rumah atau divisi ke-9. Tanggal 5 ada bulan purnama di Taurus. Tanggal 6, planet Venus masuk ke Scorpio. Tanggal 8, planet Uranus kembali ke Taurus. Tanggal 9, Mercury bergerak mundur, retrograde. Ini penting ya. Jadi selama periode Mercury bergerak mundur ini, kalau bisa jangan tanda tangan kontrak atau lakukan apapun yang berkaitan dengan kontrak. Karena Mercury itu bisa membuat kita ketika Mercury bergerak mundur, kita sering tidak memperhatikan detail. Nah, tanggal November 11 itu Jupiter bergerak mundur juga. Kemudian pada tanggal 19 Mercury kembali ke Scorpio, ya kan, karena bergerak mundur dia dari Sagittarius bergerak mundur ke Scorpio. Tanggal 20 itu ada bulan baru di Scorpio. Kemudian tanggal 22 itu ada matahari memasuki Sagittarius, kita memasuki musim Sagittarius. Pada tanggal 28 Saturnus itu bergerak maju. Setelah beberapa bulan bergerak mundur, dia bergerak maju di Pisces. Pada tanggal 29 itu Mercury bergerak maju lagi. Jadi setelah dia bergerak mundur, retrograde, dia akhirnya maju lagi. Tapi tetap berada di Scorpio sampai nanti Desember dia baru balik lagi ke Sagittarius. Dan pada tanggal 30 Venus memasuki Sagittarius. Jadi bagi Aries rising atau mereka yang memiliki energi Aries yang kuat, fokusnya adalah planet Mars. Planet Mars itu adalah penguasa Anda. Jadi planet Mars itu akan berada di Sagittarius hampir selama sebulan ini. Sagittarius bagi Anda Aries adalah rumah ke-9. Rumah ke-9 itu berkaitan dengan agama, traveling, filosofi, universitas.
Jadi berkaitan dengan filsafat hidup Anda yang akan menjadi fokus. Tapi ingat, Mercury dan Jupiter bergerak mundur, retrograde, juga bergerak mundur di Sagittarius bagi Merkurius, dan bagi Jupiter itu bergerak mundur di Cancer, di rumah keempat. Jadi yang akan jadi fokus adalah rumah keempat Anda, Jupiter, keluarga, dan rumah kesembilan Anda. Karena penguasa Anda Mars dan Mercury ada di situ, dan Mercury retrograde. Jadi tentang agama, filosofi hidup, traveling, dan universitas, serta hal-hal yang membuka pikiran kita. Jadi fokus Anda selama November itu. Untuk rising sign kedua, kita akan ke Taurus rising. Yang paling tepat disuruh bagi mereka memiliki matahari di Taurus atau bulan di Taurus. Bagi Taurus rising, fokus pada bulan November ini kita harus melihat ke Venus. Karena Venus itu adalah penguasa Anda, chart ruler Anda. Jadi kunci untuk menerjemahkan chart Anda adalah planet Venus. Nah, tanggal 4 itu Mars masuk ke Sagittarius, tanggal 5 itu ada bulan purnama di Taurus, tanggal 6 Venus, penguasa Anda, masuk ke Scorpio. Anda Taurus, Scorpio itu adalah rumah ketujuh. Artinya penguasa Anda ada di rumah ketujuh. Jadi fokus Anda adalah ke relationship, ke pasangan Anda, ke partnership business. Pokoknya partnership, baik itu bisnis maupun pribadi. Tanggal 8, Uranus kembali ke Taurus. Tanggal 9, Mercury retrograde atau Mercury bergerak mundur di Sagittarius. Kemudian tanggal 11, Jupiter retrograde atau bergerak mundur di Cancer. Kemudian setelah itu pada tanggal 19, Mercury meninggalkan Sagittarius karena dia bergerak mundur ya, kembali ke Scorpio. Pada tanggal 20 akan terjadi bulan baru di Scorpio. Pada tanggal 22, matahari masuk ke Sagittarius. Nah, pada tanggal 28, Saturnus akan bergerak maju. Setelah beberapa bulan bergerak mundur, tanggal 28 Saturnus akan bergerak maju di Pisces. Pada tanggal 29, Mercury bergerak maju kembali setelah hampir sebulan bergerak mundur, dia bergerak maju kembali. Dia bergerak maju masih di Scorpio, baru nanti bulan Desember dia akan kembali lagi ke Sagittarius. Dan pada tanggal 30, Venus, planet penguasa Anda, kunci bagi melihat takdir Anda adalah di Sagittarius. Venus tadi tanggal 6 dia masuk ke Scorpio, dan tanggal 30 dia masuk ke Sagittarius, pindah zodiak. Jadi bagi Anda Taurus rising, fokus Anda itu adalah di Scorpio, rumah ke-7, dan Sagittarius, rumah ke-8. Ingat, Sagittarius juga tempat terjadinya Mercury yang bergerak mundur, Mercury retrograde. Jadi bagi Taurus rising, fokus Anda selama bulan November ini lebih ke rumah ke-7, pasangan Anda, dan rumah ke-8 ini berkaitan dengan investasi. Untuk rising sign ketiga, kita akan ke Gemini rising yang paling tepat, disusul bagi mereka memiliki matahari di Gemini atau bulan di Gemini. Nah, bagi Gemini rising, bulan November ini sangat penting. Anda dan Virgo adalah fokus bulan November ini. Kenapa? Karena Merkurius itu bergerak mundur selama bulan November. Jadi Merkurius itu adalah penguasa Anda. Penguasa chart Anda, kunci untuk membuka takdir Anda. Nah itu Merkurius. Dia akan bergerak mundur selama November. Jadi akan ada review, akan ada kalibrasi, akan ada pikiran ulang, pengkajian ulang, semuanya akan diulangi agar kesalahan-kesalahan yang terjadi atau ketidaktepatan pengambilan keputusan yang terjadi di masa lalu bisa diperbaiki. Nah, pada tanggal 4, planet Mars masuk ke Sagittarius. Pada tanggal 5, terjadi bulan purnama di Taurus. Pada tanggal 6, Venus masuk ke Scorpio. Pada tanggal 8, pada tanggal 8, Uranus masuk kembali ke Taurus setelah meninggalkan Gemini. Tanggal 9, planet penguasa Anda, Mercury, retrograde atau bergerak mundur di Sagittarius. Bagi Gemini, Sagittarius itulah rumah ke-7 Anda. Nah, pada tanggal 11, Jupiter itu retrograde atau bergerak mundur di Cancer. Kemudian pada tanggal 19, Mercury meninggalkan Sagittarius kembali ke Scorpio, yaitu rumah ke-6 Anda. Pada tanggal 20 akan terjadi bulan baru di Scorpio, rumah ke-6. Dan pada tanggal 22, matahari masuk ke Sagittarius, yaitu rumah ke-7 Anda. Nah, pada tanggal 28, itu Saturnus bergerak maju kembali di Pisces. Kemudian pada tanggal 29, Mercury akhirnya bergerak maju kembali setelah retrograde hampir sebulan, bergerak maju kembali di Scorpio. Dan pada tanggal 30, Venus memasuki Sagittarius. Jadi, bagi Gemini, fokus Anda selama bulan ini adalah penguasa Anda, Mercury, serta Sagittarius dan Scorpio. Karena dua zodiak ini
akan menjadi fokus karena penguasa Anda Merkuri akan bergerak mundur dari Sagittarius ke Scorpio, kemudian maju lagi ke Sagittarius. Jadi bagi Gemini, Sagittarius itu rumah ke-7, relationship Anda, pernikahan Anda, termasuk relationship bisnis, dan rumah ke-6 itu adalah kesehatan Anda. Pekerjaan Anda, detail pekerjaan Anda, juga berkaitan dengan binatang peliharaan Anda. Untuk rising sign keempat, kita akan ke Cancer rising yang paling tepat disuruh bagi mereka memiliki matahari di Cancer atau bulan di Cancer. Bagi Cancer rising, fokus Anda sebenarnya bukan, bulan adalah penguasa Anda, tapi karena bulan pergerakannya cepat, berganti zodiak setiap 2,5 hari, fokusnya adalah di bulan baru, kemudian bulan purnama, serta Jupiter. Karena Jupiter ada di Cancer, di zodiak Anda. Sementara bulan purnama itu berkaitan dengan penguasa Anda, dan bulan baru juga berkaitan dengan penguasa Anda, yaitu bulan. Nah, November 4 itu planet Mars masuk ke Sagittarius. Tanggal November 5 terjadi bulan purnama di Taurus. Bagi Cancer, Taurus itu adalah rumah ke-11. Jadi akan ada kulminasi mengenai teman-teman Anda. Nah, kemudian pada tanggal 6, Venus masuk ke Scorpio. Setelah itu pada tanggal 8, Uranus masuk kembali ke Taurus. Pada tanggal 9 November, Mercury bergerak mundur, retrograde kembali di Sagittarius. Kemudian pada tanggal 11, Jupiter retrograde di Cancer, di rumah pertama Anda. Kemudian pada tanggal 19, Mercury meninggalkan Sagittarius kembali ke Scorpio. Pada tanggal 20 terjadi bulan baru di Scorpio. Ya, ini penguasa Anda juga ya. Scorpio itu bagi Anda adalah rumah ke-5. Kemudian pada tanggal 22, matahari masuk ke Sagittarius. Pada tanggal 28, Saturnus bergerak maju di Pisces. Pisces itu adalah rumah ke-9 Anda. Tanggal 29, Mercury bergerak maju di Scorpio, rumah ke-5 Anda. Dan pada tanggal 30, Venus masuk ke Sagittarius. Nah, jadi fokus Anda bagi Cancer rising adalah Jupiter yang ada di rumah pertama Anda. Jadi ada review mengenai penampilan Anda, energi Anda, tubuh Anda, aura Anda, karena Jupiter akan bergerak mundur. Kemudian Mercury yang retrograde di Sagittarius. Sagittarius itu bagi Anda adalah di rumah ke-6, berkaitan dengan pekerjaan. Dan juga fokus ke rumah Scorpio, karena Venus akan ada di situ selama sebagian besar November, matahari akan ada di situ, dan Mercury retrograde atau bergerak mundur, sebagian dari pergerakan mundur ini akan terjadi di Scorpio. Jadi bagi Cancer rising, fokusnya adalah di rumah pertama, diri Anda, rumah ke-5, anak Anda, kreativitas, dan romantisme atau cinta Anda, serta rumah ke-6, Sagittarius. Ya, Sagittarius itu adalah rumah kesehatan, rumah ke-6 itu rumah kesehatan, rumah detail pekerjaan, serta rumah binatang peliharaan Anda. Jadi rumah pertama, ya kan, rumah ke-5, rumah ke-6, serta jangan lupa juga bulan purnama yang ada di Taurus. Taurus itu adalah rumah ke-11, dan bulan baru yang ada di Scorpio yang ada di rumah ke-5. Untuk rising sign ke-5, kita akan ke Leo rising, yang paling tepat disuruh bagi mereka yang memiliki matahari di Leo atau bulan di Leo. Bagi Leo rising, fokus selama bulan November ini, selain Mercury retrograde atau Mercury bergerak mundur, adalah matahari. Pergerakan matahari itu berubah setiap bulan. Jadi selama awal hingga pertengahan bulan, matahari masih ada di Scorpio, karena matahari itu adalah penguasa Anda Leo. Nah, baru di akhir bulan matahari pindah ke Sagittarius. Nah, pada tanggal 4 November, planet Mars akan pindah ke Sagittarius. Pada tanggal 5 terjadi bulan purnama di Taurus. Pada tanggal 6, Venus akan masuk ke Scorpio. Pada tanggal 8, Uranus akan kembali masuk ke Taurus. Pada tanggal 9, Mercury akan retrograde atau bergerak mundur di Sagittarius. Pada tanggal 11, Jupiter akan retrograde atau bergerak mundur di Cancer. Pada tanggal 19, Mercury akan pindah dari Sagittarius ke Scorpio. Pada tanggal 20 akan terjadi bulan baru di Scorpio. Kemudian pada tanggal 22, matahari, ini penguasa Anda, planet yang paling penting atau energi paling penting, matahari akan pindah ke Sagittarius. Pada tanggal 28, Saturnus akan bergerak maju di Pisces. Pada tanggal 29, Mercury akan bergerak maju di Scorpio. Dia akan kembali ke dalam perjalanan kembali ke Sagittarius. Dan pada tanggal 30, Venus akan memasuki Sagittarius. Jadi fokus Anda Leo rising selama bulan November ini adalah di mana posisi matahari, penguasa Anda. Matahari akan selalu berada, 3 minggu pertama, sebagian besar 3 minggu pertama, matahari akan berada di Scorpio. Bagi Anda Leo rising, Scorpio itu adalah rumah keempat, jadi keluarga Anda. Sementara pada tanggal 22 ke atas,
Merkuri akan pindah ke Sagittarius, yaitu rumah kelima Anda. Yaitu rumah kelima itu berkaitan dengan anak, kreativitas, cinta, juga berkaitan dengan romantisme dan ekspresi Anda. Jadi selama bulan November ini fokusnya adalah keluarga Anda, ekspresi Anda, dan kreativitas Anda. Jangan lupa, Merkurius itu bergerak mundur di Sagittarius dan akan bergerak mundur dari Sagittarius ke Scorpio, kemudian kembali lagi ke Sagittarius. Jadi fokusnya selama bulan November ini bagi Leo Rising adalah rumah keempat Anda, keluarga Anda, serta rumah kelima yaitu rumah Sagittarius Anda, yaitu kreativitas, cinta, romantisme. Ini juga berkaitan dengan jika Anda memang seorang pengusaha atau ingin memulai usaha baru, saat yang tepat. Tapi ingat, selama Merkurius bergerak mundur, usahakan jangan mulai sesuatu yang baru. Atau jika Anda ingin tanda tangan kontrak, pastikan kontrak itu Anda tanda tangani, tapi Anda cek dulu. Cek dan recheck. Karena Merkurius bergerak mundur itu adalah pertanda bahwa Anda harus mereview, Anda harus merecek ulang, sehingga tidak terjadi kesalahan. Untuk rising sign ke-6, kita akan beralih ke Virgo rising yang paling tepat disusul bagi mereka yang memiliki matahari di Virgo atau bulan di Virgo. Bagi Virgo rising, bulan November ini sama seperti Gemini akan menjadi bulan yang sangat penting karena penguasa Anda, yaitu Merkurius, akan bergerak mundur retrograde. Jadi pada tanggal 4 November, planet Mars akan masuk ke Sagittarius. Pada tanggal 5, bulan purnama akan terjadi di Taurus. Pada tanggal 6, planet Venus akan masuk ke Scorpio. Pada tanggal 8, Uranus akan pindah dari Gemini ke Taurus. Pada tanggal 9, Merkuri, penguasa Anda, akan bergerak mundur di Sagittarius. Jadi ini sangat penting ya, karena ini adalah penguasa Anda. Pada tanggal 11, Jupiter akan bergerak mundur di Cancer. Pada tanggal 19, Merkuri, penguasa Anda, akan meninggalkan Sagittarius karena dia bergerak mundur, kembali masuk ke Scorpio. Pada tanggal 20 akan terjadi bulan baru di Scorpio. Pada tanggal 22 matahari akan pindah ke Sagittarius, menandakan masuknya musim Sagittarius. Pada tanggal 28 Saturnus akan bergerak maju di Pisces. Pada tanggal 29 Merkurius, planet penguasa Anda, akan kembali bergerak maju setelah retrograde, bergerak mundur. Dia akan bergerak maju di Scorpio dan akan kembali ke Sagittarius. Dan pada tanggal 30, planet Venus akan masuk ke Sagittarius. Nah, bagi Virgo rising, penguasa Anda, Merkuri, akan bergerak mundur dari Sagittarius ke Scorpio, kembali lagi ke Sagittarius selama bulan ini. Sampai bulan depan sebenarnya dia baru masuk kembali ke Sagittarius. Tapi pergerakan mundurnya itu akan terjadi sebagian besar bulan ini. Nah, Sagittarius itu bagi Virgo rising, ini adalah rumah keempat Anda. Berarti selama bulan ini fokusnya benar-benar di keluarga Anda. Review, pengkajian ulang, pemikiran ulang, segala sesuatu diulang. Supaya ada kesalahan atau keputusan yang kurang tepat di masa lalu bisa diperbaiki. Nah, ingat, Merkurius bergerak mundur itu adalah bukan saat yang tepat untuk memulai sesuatu yang penting atau yang besar. Contohnya, akan terjadi bulan baru di Scorpio. Jika Anda ingin mencari pekerjaan atau melakukan apapun yang baru, tunda. Saya harapkan bisa ditunda. Jika memang tidak bisa ditunda, lakukan. Tapi jika bisa ditunda, tundalah setelah Merkuri bergerak maju tanggal 29. Yang jelas fokusnya akan ada di Sagittarius, penguasa Anda, dan di Scorpio. Bagi Virgo, Scorpio itu adalah rumah ketiga, komunikasi dan adik-beradik. Sementara Sagittarius itu rumah keempat. Ini adalah keluarga Anda, rumah Anda. Jadi fokusnya antara komunikasi dan adik-beradik Anda serta keluarga Anda atau rumah Anda. Untuk rising sign ke-6, kita akan ke Libra rising yang paling tepat, disusul bagi mereka yang memiliki matahari di Libra atau bulan di Libra. Bagi mereka yang memiliki Libra rising, bulan November ini fokusnya akan ada di planet Venus, karena penguasa Anda sama dengan Taurus, yaitu planet Venus. Kemana planet Venus bergerak, disitulah energinya akan berada di tubuh Anda, atau berada di aura Anda. Jadi, Venus itu akan pindah ke Scorpio di awal bulan dan akan pindah dari Scorpio ke Sagittarius di akhir bulan. Jadi untuk Libra rising, tanggal 4 November itu planet Mars akan masuk ke Sagittarius. Kemudian tanggal 5 akan terjadi bulan purnama di Taurus. Tanggal 6, ini yang penting ya, planet Venus, penguasa Anda itu akan masuk ke Scorpio.
Nah, tanggal 8, planet Uranus akan meninggalkan Gemini dan masuk ke Taurus. Tanggal 9 itu, ini juga penting, planet Merkurius akan retrograde atau bergerak mundur dari Sagittarius ke Scorpio. Tapi pergerakan mundur ini akan terjadi di Sagittarius. Nah, itu terjadi tanggal 9 ya. Tanggal 11, planet Jupiter akan bergerak mundur di zodiak Cancer. Kemudian pada tanggal 19, planet Merkurius yang tadinya bergerak mundur di Sagittarius akhirnya keluar dari Sagittarius dan memasuki Scorpio. Nah, pada tanggal 20 akan terjadi bulan baru di Scorpio. Kemudian pada tanggal 22 akan memulai permulaan musim Sagittarius karena matahari memasuki Sagittarius pada tanggal 22. Kemudian pada tanggal 28, planet Saturnus akan kembali bergerak maju di Pisces. Pada tanggal 29, itu planet Merkurius akan bergerak maju lagi karena tadi sudah bergerak mundur, sekarang bergerak maju karena dia sekarang sudah berada di Scorpio, dia akan kembali bergerak maju menuju Sagittarius lagi. Tapi pergerakan maju ini atau direct ini akan terjadi di Scorpio. Dan yang terakhir, pada tanggal 30 itu penting bagi Anda, Libra rising, begitu juga dalam Taurus, planet Venus penguasa Anda pindah dari Scorpio ke Sagittarius. Jadi fokus Anda Libra rising selama bulan November ini adalah planet Venus, itu yang pertama. Venus itu akan pindah dari rumah pertama Libra ke Scorpio. Scorpio itu adalah rumah kedua, rumah uang. Kemudian akhir bulan akan pindah ke Sagittarius, yaitu rumah ketiga, rumah komunikasi. Ditambah dengan Merkurius yang retrograde dari Sagittarius ke Scorpio. Begitu juga dengan matahari, kita akan memasuki musim Sagittarius, ya kan? Dan banyak sekali energi di sana, Sagittarius dan Scorpio. Jadi fokusnya adalah di Scorpio, rumah kedua Anda yaitu uang, ditambah dengan rumah ketiga Anda, Sagittarius, yaitu komunikasi. Jadi uang dan komunikasi. Ditambah juga Jupiter yang sekarang sedang berada di rumah ke-10 Anda, karir, akan bergerak mundur juga, jadi akan ada review di situ. Jadi bagi Libra rising, yang paling penting adalah lihat Venus dan juga lihat Merkurius. Jadi fokusnya akan ada di uang dan di komunikasi. Rumah kedua dan rumah ketiga. Untuk rising sign berikutnya, kita akan beralih ke Scorpio rising yang paling tepat justru bagi mereka yang memiliki matahari di Scorpio atau bulan di Scorpio. Bagi Scorpio rising, fokus Anda adalah di planet Mars. Dan juga ada pergerakan mundur Merkurius ya, di retrograde, tapi fokus Anda adalah di planet Mars. Karena planet Mars itu adalah penguasa Anda. Sebenarnya penguasa Anda itu ada dua. Satu planet Mars dan satu Pluto. Pluto sudah stabil di Aquarius, planet Mars sekarang akan berpindah. Saat ini planet Mars masih di Scorpio, tapi nanti pada tanggal 4, planet Mars itu akan pindah dari Scorpio ke Sagittarius. Jadi inilah yang akan menjadi fokus Anda. Planet Mars itu pindah ke Sagittarius itu bagi Scorpio rising. Sagittarius itu adalah rumah kedua Anda. Jadi fokusnya akan sangat-sangat terasa dalam hal uang. Karena bagi Scorpio, rumah pertama Scorpio, rumah kedua Sagittarius, rumah ketiga Capricorn. Jadi fokusnya adalah uang. Jadi pada tanggal 4 November, planet Mars, penguasa Anda, akan masuk ke Sagittarius. Pada tanggal 5 akan terjadi bulan purnama di Taurus. Pada tanggal 6 itu Venus akan masuk ke Scorpio, ke zodiak Anda. Venus itu planet cinta, planet keindahan. Jadi akan memperindah atau mempercantik aura Anda. Bagus untuk penampilan, tapi Anda juga harus melihat chart Anda. Apakah ada interaksi negatif dengan planet Anda yang ada di natal chart pribadi Anda juga harus dicek. Nah, itu tanggal 6 ya, Venus masuk ke Scorpio. Kemudian pada tanggal 8, Uranus meninggalkan Gemini dan masuk ke Taurus, ini rumah ke-7 Anda. Kemudian pada tanggal 9, ini yang penting ya, selama bulan November ini, Merkurius retrograde atau bergerak mundur dari Sagittarius menuju Scorpio, tapi masih di Sagittarius. Pada tanggal 11, Jupiter bergerak mundur di Cancer. Nah, setelah itu pada tanggal 19 itu planet Merkurius yang tadinya sudah bergerak mundur, akhirnya kembali lagi ke Scorpio, ke zodiak Anda. Pada tanggal 20 akan terjadi bulan baru di Scorpio. Anda adalah bintang di bulan baru ini. Bulan baru di November ini Anda adalah bintang, karena akan terjadi di zodiak Scorpio. Kemudian pada tanggal 22, matahari akan pindah dari zodiak Anda, dari rumah pertama Anda, pindah ke Sagittarius, ke rumah kedua Anda. Ini menandakan kita masuk ke musim Sagittarius. Itu tanggal 22. Pada tanggal 28, planet Saturnus akan kembali bergerak maju di Pisces.
Pada tanggal 29, Merkurius akan kembali bergerak maju setelah retrograde dari Sagittarius ke Scorpio. Nah, di Scorpio dia akan berhenti sebentar dan kembali maju lagi menuju Sagittarius. Tapi di saat tanggal 29 itu dia masih ada di Scorpio, tapi bergerak maju. Dan pada tanggal 30, planet Venus akan pindah dari zodiak Anda, rumah pertama, ke rumah kedua, masuk ke Sagittarius. Jadi fokus Anda Scorpio selama bulan November ini adalah rumah pertama dan rumah kedua Anda. Sangat jelas sekali. Ya kan, ditambah juga Uranus yang ada di Taurus. Kenapa? Karena Uranus itu langsung beroposisi dengan zodiak Anda. Karena Taurus itu adalah oposisi Scorpio. Jadi harap diperhatikan Uranus itu ada di rumah ketujuh. Jadi kemungkinan kejadian mengejutkan, bisa positif, bisa negatif dalam hal relationship Anda, dalam hal pernikahan. Tapi banyak sekali planet di Scorpio dan di Sagittarius, ditambah dengan Merkurius yang bergerak mundur. Jadi fokusnya ke tubuh Anda, diri Anda, penampilan Anda, rumah pertama, ditambah dengan bulan baru ya. Dan juga kemudian Sagittarius yang bagi Scorpio ini adalah rumah kedua Anda berkaitan dengan uang. Jadi fokusnya adalah relationship, diri Anda sendiri, dan uang. Untuk rising sign berikutnya, kita akan ke Sagittarius rising, yang paling tepat disusul bagi mereka memiliki matahari di Sagittarius atau bulan di Sagittarius. Bagi Sagittarius rising, November ini Anda adalah, secara keseluruhan Anda adalah fokusnya. Kenapa? Karena matahari akan pindah ke Sagittarius pada tanggal 22 dan akan terjadi retrograde atau pergerakan Merkurius yang bergerak mundur juga terjadi di zodiak Anda. Mars akan masuk ke zodiak Anda, Venus juga akan masuk ke zodiak Anda, dan juga yang paling penting penguasa Anda, Jupiter. Jupiter itu adalah planet paling penting bagi Anda karena dia adalah penguasa Anda, kunci untuk melihat takdir Anda. Disinilah dia, Jupiter. Jupiter ada di Cancer, bergerak mundur juga di bulan yang sama, November. Jadi pada tanggal 4 November, planet Mars akan pindah ke Sagittarius atau masuk ke Sagittarius, ke zodiak Anda. Itu tanggal 4 ya. Kemudian pada tanggal 5 akan terjadi bulan purnama di Taurus. Kemudian pada tanggal 6 planet Venus akan masuk ke Scorpio. Pada tanggal 8 Uranus akan pindah dari Gemini ke Taurus karena Uranus bergerak mundur ya. Kemudian pada itu tanggal 8. Tanggal 9 ini dia yang penting, kunci bulan November adalah Merkurius bergerak mundur di Sagittarius. Tanggal 9. Tanggal 11 ini juga sangat penting bagi Anda karena penguasa Anda ini Jupiter. Jupiter tanggal 11 bergerak mundur di Cancer. Tidak akan berubah zodiak tapi bergerak mundur di Cancer. Kemudian pada tanggal 11 ya. Kemudian pada tanggal 19 Merkurius itu bergerak mundur dan meninggalkan Sagittarius masuk ke Scorpio. Nah, pada tanggal 20 akan terjadi bulan baru di Scorpio. Bagi Anda Sagittarius, bulan baru ini akan terjadi di rumah ke-12. Scorpio itu bagi Anda adalah rumah ke-12 Anda. Kesehatan mental, istirahat. Jadi perhatikan. Itu tanggal 20, tanggal 22 matahari akan masuk ke Sagittarius. Sagittarius artinya ini adalah musimnya Anda. Ini adalah seasonnya Anda. Fokusnya ada di Anda karena matahari di situ. Kemudian pada tanggal 28, planet Saturnus akan bergerak maju di Pisces. Pada tanggal 29 Merkurius akhirnya bergerak maju lagi setelah retrograde, bergerak maju, tapi dia bergerak maju karena berada di Scorpio, dia bergerak maju dari Scorpio dan akan menuju ke zodiak Anda, tapi itu bulan Desember. Nah, pada tanggal 30 planet Venus akan pindah dari Scorpio ke zodiak Anda ke Sagittarius. Jadi Anda bisa mempercantik diri. Energi Anda, aura Anda akan lebih indah karena Venus planet keindahan akan masuk ke rumah pertama. Jadi fokusnya bagi Anda adalah Scorpio, Sagittarius, rumah ke-12 kesehatan mental, rumah pertama kesehatan tubuh Anda, penampilan Anda, aura Anda, ya, ditambah dengan fokusnya pada Jupiter yang ada di Cancer. Bagi Anda Sagittarius rising, Cancer itu adalah rumah ke-8 Anda. Ini rumah transformasi, rumah seks, rumah keintiman, rumah investasi. Jadi rumah ke-12 kesehatan mental, istirahat, rumah pertama tubuh Anda, penampilan Anda, kesehatan Anda juga termasuk di situ, ya kan, aura Anda, dan rumah ke-8, yaitu investasi, seks, keintiman, dan transformasi. Untuk rising sign berikutnya, kita akan ke Capricorn rising, yang paling tepat disusul bagi mereka memiliki matahari di Capricorn atau bulan di Capricorn. Bagi Capricorn rising, fokusnya pada bulan November ini tentu saja di
penguasa Anda, yaitu Saturnus. Karena Saturnus akan akhirnya bergerak, setelah beberapa bulan bergerak mundur, akhirnya akan bergerak maju lagi. Dan Saturnus sedang berada di Pisces, bergerak maju pada tanggal 28. Jadi fokusnya bagi Capricorn akan ada di situ, karena Saturnus ini penguasa Anda. Jadi untuk bulan November ini, tanggal 4, planet Mars akan pindah ke atau masuk ke Sagittarius. Tanggal 5 akan terjadi bulan purnama di Taurus. Tanggal 6 itu Venus akan memasuki Scorpio. Pada tanggal 8, Uranus itu akan meninggalkan Gemini dan masuk ke Taurus. Pada tanggal 9, Merkurius akan retrograde atau bergerak mundur di Sagittarius. Ini penting ya, tentu saja bagi semua zodiak. Tanggal 11 itu Jupiter bergerak mundur di Cancer. Pada tanggal 19, Merkurius yang tadinya sudah bergerak mundur keluar dari Sagittarius, kembali memasuki Scorpio. Kemudian pada tanggal 20 akan terjadi bulan baru di Scorpio. Pada tanggal 22, matahari akan pindah ke Sagittarius. Pada tanggal 28, penguasa Anda, Saturnus, akan bergerak maju di Pisces. Akhirnya. Nah, pada tanggal 20, itu tanggal 28 ya, tanggal 29 Merkurius akan kembali bergerak maju di Scorpio. Dan pada tanggal 30 Venus akan meninggalkan Scorpio dan masuk ke Sagittarius. Jadi fokus Anda bagi Capricorn Rising adalah Saturnus. Saturnus ini berada di rumah ketiga Anda, komunikasi. Ditambah tentu saja energi Scorpio dan energi Sagittarius, di mana planet Merkurius retrograde di situ. Bagi Anda, Sagittarius itu adalah rumah ke-12 Anda, Scorpio adalah rumah ke-11. Jadi pertemanan rumah ke-11, kesehatan mental rumah ke-12, dan Pisces, Saturnus berada di situ, rumah ketiga, rumah komunikasi. Itu adalah fokus Anda selama bulan November ini bagi Capricorn Rising. Untuk rising sign berikutnya, kita akan ke Aquarius Rising, yang paling tepat disuruh bagi mereka yang memiliki matahari di Aquarius atau bulan di Aquarius. Bagi Aquarius Rising, fokus Anda ada di dua planet, karena penguasa Anda ada dua, yaitu Uranus dan Saturnus. Uranus itu akan keluar dari Gemini dan masuk ke Taurus pada tanggal 8. Sementara penguasa Anda yang kedua, yaitu Saturnus, akan kembali bergerak maju di Pisces pada tanggal 28. Jadi selama bulan November ini, pada tanggal 4, Mars akan masuk ke Sagittarius. Pada tanggal 5 akan terjadi bulan purnama di Taurus. Pada tanggal 6, Venus akan masuk ke Scorpio. Pada tanggal 8, ini penting bagi Anda ya, karena Anda Aquarius, penguasa Anda adalah Uranus. Uranus akan pindah dari Gemini ke Taurus. Pada tanggal 9, Merkurius akan bergerak mundur, retrograde, ini juga penting. Pada tanggal 11, Jupiter akan bergerak mundur di Cancer. Pada tanggal 19, Merkurius yang tadinya bergerak mundur di Sagittarius akan masuk kembali ke Scorpio. Pada itu tanggal 19, tanggal 20 akan terjadi bulan baru di Scorpio. Tanggal 22, matahari akan masuk ke Sagittarius, menandakan musim Sagittarius. Pada tanggal 28, penguasa Anda yang kedua, yaitu Saturnus, akan kembali bergerak maju di Pisces. Pada tanggal 29, Merkurius akan kembali bergerak maju di Scorpio. Dan pada tanggal 30, planet Venus akan masuk ke Sagittarius. Jadi bagi Aquarius Rising, fokus Anda ada di Taurus, yaitu rumah keempat, karena Uranus akan masuk ke situ. Rumah keempat itu keluarga, rumah, family Anda, gitu kan, ibu Anda. Uranus akan masuk ke situ, rumah keempat bagi Aquarius Rising. Dan fokus yang kedua yaitu Saturnus. Saturnus itu akan bergerak maju di Pisces, rumah kedua Anda, uang. Ditambah dengan energi dari Sagittarius dan Scorpio, ya. Sagittarius itu akan terjadi pergerakan mundur dari Merkurius, dari Sagittarius ke Scorpio. Scorpio itu bagi Aquarius Rising adalah rumah ke-10, dan Sagittarius itu adalah bagi Aquarius Rising ya, Sagittarius. Itu kan soalnya bagi Aquarius Rising, titik tertinggi Anda adalah Scorpio. Ya, karena Aquarius sebelumnya Scorpio, bawahnya Taurus, ya kan, rumah ke-7 Anda adalah Leo. Nah, bagi Anda, Sagittarius itu adalah rumah ke-11 Anda. Jadi fokus Anda untuk bulan November ini bagi Aquarius Rising, rumah keempat, penguasa Anda ke situ, Taurus. Kemudian rumah kedua, Pisces, penguasa Anda yang kedua ada di situ, Saturnus, ya, Pisces. Kemudian Mercury retrograde yang ada di
Scorpio dan yang ada di Sagittarius dan kembali ke Scorpio, kemudian kembali lagi ke Sagittarius, yaitu fokusnya ada di rumah ke-11 Anda, pertemanan, dan rumah ke-10 Anda, karir. Jadi karir rumah ke-10, ke-11 rumah pertemanan, Pisces rumah ke-2 yaitu keuangan, dan Taurus rumah ke-4 yaitu keluarga Anda. Jadi 4, 2, 11, dan 10 ini akan teraktivasi selama bulan November bagi Aquarius Rising. Untuk rising sign terakhir, kita akan ke Pisces rising yang paling tepat disuruh bagi mereka yang memiliki matahari di Pisces atau bulan di Pisces. Bagi Pisces rising, yang paling harus Anda perhatikan adalah Neptunus dan Jupiter. Neptunus sudah berada di Pisces, tapi masih retrograde, ya kan? Berarti Neptunus ada di zodiak Anda sendiri, di rumah pertama. Sementara Jupiter, penguasa Anda yang kedua, itu berada di Cancer. Cancer itu adalah rumah kelima Anda, yaitu rumah kreativitas, rumah anak, rumah cinta, rumah kekasih, rumah gambling, rumah jika Anda ingin jadi pengusaha di sini, rumah kreativitas, rumah ini adalah rumah di mana Anda mengekspresikan diri Anda. Jadi Jupiter ada di sini. Jadi fokus Anda adalah di diri Anda sendiri. Kalau Anda punya anak, di anak Anda, atau Anda ingin punya anak juga bisa. Tapi ingat, kedua penguasa Anda, Neptunus dan Jupiter itu bergerak mundur selama bulan November. Jadi bagi bulan November ini, dari mulai tanggal 4, planet Mars akan masuk ke Sagittarius. Pada tanggal 5 akan terjadi bulan purnama di Taurus. Pada tanggal 6, Venus akan masuk ke Scorpio. Pada tanggal 8, ya, Uranus akan pindah dari Gemini ke Taurus. Kemudian pada tanggal 9, planet Mercury akan bergerak mundur di Sagittarius. Kemudian pada tanggal 11, Jupiter, penguasa Anda, akan bergerak mundur di Cancer. Ya. Kemudian pada tanggal 19, Merkurius yang tadinya bergerak mundur di Sagittarius kembali masuk ke Scorpio. Pada tanggal 20 akan terjadi bulan baru di Scorpio. Pada tanggal 22, matahari akan masuk ke Sagittarius, menandakan musim Sagittarius. Pada tanggal 28, planet Saturnus akan akan bergerak mundur di zodiak Pisces, di rumah pertama Anda, tanggal 28. Pada tanggal 29, Merkurius akan kembali bergerak maju di Scorpio, dan pada tanggal 30, planet Venus akan masuk ke Sagittarius. Jadi fokus Anda adalah, bagi Pisces, adalah diri Anda sendiri, Pisces, rising sign, rumah pertama. Karena Neptunus ada di situ, Saturnus ada di situ, kemudian disusul oleh penguasa Anda yang kedua yaitu Cancer, yang ada di rumah kelima Anda. Jupiter ada di situ, bergerak mundur. Akan jadi anak Anda, kreativitas Anda, cinta Anda, romantisme. Ini juga berkaitan dengan gambling. Jika Anda pengusaha, ini juga bisa dilihat di sini. Kemudian tentu saja Merkurius retrograde yang akan beralih dari Sagittarius ke Scorpio. Bagi Anda Pisces rising, Sagittarius adalah rumah ke-10 karir. Sementara Scorpio rumah ke-9. Jadi akan ada review dalam hal karir dan juga ada review dalam hal traveling. Karena rumah ke-9 itu traveling, rumah ke-10 itu karir. Jadi rumah ke-10, rumah 9, rumah pertama, dan rumah kelima. Jadi diri Anda, anak Anda, karir Anda, dan traveling Anda. Ini akan menjadi fokus atau teraktivasi energinya, energi dari rumah ini, akibat pergerakan benda langit atau pergerakan planet-planet yang akan terjadi selama bulan November.